Ini adalah hal yang bisa dilakukan supaya bisa untuk menurunkan tekanan darah secara alami tanpa obat-obatan. Hari ini kita akan membahas ya 5 tips alami yang bisa kita lakukan dan ini sudah terbukti secara medis. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini narasumbernya dengan Dr. Hamidah, spesialis penyakit dalam. Oke, jadi tekanan darah tinggi itu kan sering timbul gejalanya itu nggak khas di tubuh ya. Awalnya orang merasa normal-normal, tiba-tiba akhirnya sakit jantung, stroke, sampai akhirnya impoten. Nah, katanya Dr. Hamidah punya 5 tips nih untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama apa nih? Yang pertama yaitu olahraga nih Dr. Jeffrey. Oke, olahraganya, pertanyaannya gimana cara berolahraga supaya menurunkan tekanan darah tinggi? Oke, olahraga yang tepat untuk menurunkan tekanan darah tinggi yaitu olahraga yang jenisnya aerobik. Contohnya seperti jalan cepat, bersepeda, dan ini dilakukan 3-5 kali seminggu, 150 menit mungkin per minggu. Oke, jadi olahraganya aerobik tuh yang gampangnya memacu jantung? Benar, yang cocok untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi idealnya kalau orang mau ngontrol tekanan darah, olahraganya itu yang ritmik kayak gitu ya? Ya, gerakannya udah teratur. Sudah teratur. Sekarang kalau kita berbicara olahraga aerobik itu kan ada banyak nih jenisnya, ada lari, berenang, sepeda gitu ya. Kalau yang paling bagus nih orang supaya menurunkan tekanan darahnya gimana nih untuk pilihannya? Yang paling bagus yaitu jalan cepat atau mungkin ya jogging. Jogging. Berapa kali seminggu dan berapa menit? Disarankan 3 kali seminggu atau 150 menit lah per minggu. Jadi dibagi gitu ya? Dibagi. Nah, apa yang terjadi ke tubuh kita ketika kita rutin melakukan olahraga tersebut nih? Kok dia bisa mengontrol tekanan darah? Karena olahraga yang tipe aerobik ini dapat mempertahankan elastisitas daripada dinding pembuluh darah. Jadi biar nggak tinggi gitu ya? Biar nggak tinggi. Ya ini bener banget ya, karena banyak pasien saya yang dia tuh usia tua 70 tahun. Dia tuh biasanya kan datang dengan keluhan gangguan ereksi. Tapi saya lihat tuh tensinya tuh selalu normal. Rata-rata pasien saya yang lansia tuh dia cerita kalau dia selalu rutin, tiap pagi tuh selalu jalan keliling komplek. Ini merupakan hal yang sederhana tapi sebetulnya sangat membantu loh untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Makanya buat kita semua kalau pengen tensinya terkontrol, nggak ada salahnya setiap pagi dirutinkan tuh. Mungkin kita jalan cepat santai. Itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Itu tips yang pertama. Selanjutnya yang kedua apa nih? Yang kedua yaitu batasi konsumsi garam. Kenapa garam ini berperan untuk menurunkan tekanan darah? Karena garam itu mampu menyerap air atau menahan air. Jadi kalau misalnya garam berlebihan di dalam tubuh, maka jumlah air juga akan berlebihan, volume di dalam darah juga berlebihan, dan akhirnya dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi orang kalau banyak garam di tubuhnya, airnya makin banyak gitu ya? Ya, perumpamaannya. Kalau tekanan airnya makin banyak, otomatis tensinya naik gitu ya? Ya, benar sekali. Berarti kan kita makanan sehari-hari ini harus dibatasin garam. Cuman kan kita sehari-hari jarang tuh masaknya pakai garam. Kok bisa tetap orang tekanan darahnya tinggi? Nah, ini kadang-kadang masyarakat itu nganggap bahwa saya sudah tidak makan yang asin-asin dok, tapi kok tekanan darah saya masih tinggi gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa makanan-makanan seperti makanan gorengan, makanan instan, makanan kemasan yang cepat saji, itu pasti ada kandungan garam yang mungkin nggak kita kepikiran ya untuk mengkonsumsinya. Jadi yang diperhatikan tuh dari apa yang dimakan tuh dilihat juga kandungan garamnya, karena kesannya itu tidak asin padahal mengandung garam. Benar. Itu biasanya kalau kita lihat di kandungan daftar gizinya tuh ada tulisannya natrium ya. Ya, natrium atau sodium itu menggambarkan jumlah kurang lebih kandungan garam di dalam makanan tersebut. Biasanya kalau kita lihat makan kan ada persentasenya tuh. Kalau misalnya kita lihat tuh sodium atau natriumnya kok tinggi banget, itu udah warning ya, sebaiknya untuk dikurangi. Udah mulai peringatan. Nah, pertanyaannya kalau orang udah ada tensi, boleh nggak sih dia makanannya ada garam? Tetap masih diperbolehkan, cuma mungkin jumlahnya, volumenya mungkin harus diperhatikan. Kurang dari 5 gram per hari. 5 gram per hari itu seberapa sendok tuh kira-kira? Kurang lebih 1 sendok teh. 1 sendok teh ya? Ya. Oke, itu yang kelihatan masalahnya kadang kita nggak sadar ya, ternyata garam ini ada di makanan-makanan siap saji segala macam sebagai pengawet. Akhirnya itu yang nggak sadar bisa meningkatkan tekanan darah kita. Makanya harus dikontrol dari garamnya ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ya ke tips yang nomor 3. Apa nih Dokter Hamidah? Tips yang nomor 3 yaitu kelola stres. Nah, penting kenapa nih dokter. Stres? Karena kalau misalnya stres itu akan mempengaruhi produksi hormon di dalam tubuh yang nanti bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi penting banget buat mengelola stres. Oke, pertanyaannya setiap orang tuh kan pasti banyak stres nih, banyak masalah cicilan, masalah istri yang bandel gitu ya. Nah, gimana caranya nih kalau kita kan banyak kerjaan segala macam supaya kita tuh nggak stres sampai tensinya naik? Ada beberapa macam buat pengelola stres ya. Salah satunya misalnya dengan melakukan aktivitas yang santai, melakukan hobi yang mungkin disukai,
atau mungkin melalui meditasi, ibadah, atau mungkin dengan cara ya mungkin jalan atau menyukai hobi dengan teman-teman. Oke, kalau marah-marah itu bisa meningkatkan tekanan darah apa enggak? Ya bisa, marah, stres itu mungkin dapat meningkatkan tekanan darah. Walaupun cuma sementara tapi tetap bisa meningkatkan Jadi tekanan lebih baik darah. jangan suka marah-marah gitu ya. Ya, tapi bukan berarti orang yang tenang itu tekanan darahnya juga bisa normal aja, juga belum menggambarkan. Kadang orang tuh masalahnya datang gini nih, dok waktu saya ditensi di depan nih di puskesmas, saya tuh lagi habis jalan, habis marah-marah, jadi tensinya tinggi. Nah itu tuh masuk tekanan darah tinggi atau belum tuh? Oke, kalau yang itu mungkin disarankan buat istirahat dulu ya sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Jadi jangan buru-buru. Sehabis dari gerakan yang cepat, sehabis dari yang misalnya yang naik turun tangga atau olahraga, merokok dan sebagainya, kalau bisa istirahat dulu baru kita melakukan pengukuran tekanan darah. Oke, jadi sangat penting ya untuk mengevaluasi kira-kira tekanan darah kita nih gimana nih. Karena memang ada kondisi tertentu yang bisa meningkatkan tekanan darah gitu ya. Salah satunya tadi kalau lagi marah-marah gitu segala macam harus dicek ulang ya. Nah itu yang tips nomor 3, kelola stres. Selanjutnya kita ke tips yang nomor 4. Apalagi tuh? Yang keempat yaitu tidur yang cukup. Oke, pertanyaannya yang dimaksud dengan tidur cukup tuh berapa yang paling bagus untuk mengontrol tekanan darah supaya turun? Oke, kalau mungkin kisaran orang dewasa yaitu 7-9 jam per hari. Oke, nah apa hubungannya sih antara kita tidur dengan pembuluh darah ini? Kenapa dia tidur yang cukup 7-9 jam itu bisa mengontrol tekanan darah? Ya, ibaratnya dengan kita tidur atau istirahat pada malam hari itu memberikan kesempatan buat jantung, buat pembuluh darah juga beristirahat. Oke, jadi kalau tubuh kita beristirahat itu membantu supaya tekanannya turun gitu ya. Ya. Pada orang-orang yang kurang tidur, betul nggak sih dia tekanannya itu akan lebih mudah meningkat? Benar, kalau misalnya kita stres ditambah dengan kurang tidur dan juga pola hidup yang tidak sehat, dapat meningkatkan tekanan darah. Ya, karena kan ketika tidur kan kita bawaannya rileks ya. Ya. Nah, otomatis kalau kita rileks tenang selama 7-9 jam kan lumayan tuh tekanan darahnya stabil selama jam tersebut. Kalau istirahatnya aja kurang, cuma 2 jam 3 jam, terus tambah stres lagi kehidupan. Kerja jantungnya jadi lebih berat. Jadi lebih berat ya. Nah, sekarang ada beberapa orang yang dia tuh punya masalah di fungsi tidurnya. Paling sering itu kan ngoroknya yang sampai kayak kecekik tuh yang gitu. Ya. Itu seperti apa? Apakah jelek juga untuk fungsi dari pembuluh darah? Iya, itu mau ke kondisi seperti obesitas atau kondisi ngorok pada malam hari itu juga kurang bagus ya buat elastisitas dinding pembuluh darah. Jadi kalau dia ngorok harus gimana nih? Harusnya kita lihat dulu nih penyebab dari ngoroknya apa nih, apa karena obesitas atau bagaimana ya, harus tetap kontrol berobat biar kita evaluasi nih untuk kondisi ngoroknya tersebut. Iya, apalagi tadi siapa tahu ternyata ada sumbatan saluran napas gitu ya, itu kadang kan perlu intervensi lebih lanjut dari dokter Malah justru THT. bisa berbahaya. Betul, karena jangan salah ketika kita semakin ngorok, udara nggak lancar itu ya tekanan darah akan juga semakin naik dan tidurnya jadi nggak kualitas tuh. Bangun tidur bawaannya masih capek, ngantuk. Makanya sangat penting kita untuk menjaga tadi kualitas tidur kita ya. Nah sekarang yang terakhir nih, tips nomor 5 untuk menurunkan tekanan darah. Apalagi nih? Yang terakhir yaitu menjaga berat badan ideal. Oke, pertanyaannya berapa yang disebut dengan berat badan ideal supaya kita bisa menurunkan tekanan darah? Untuk berat badan ideal untuk saat ini nih, masih saat ini itu tuh berdasarkan indeks massa tubuh. Jadi ada pengukurannya berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Tapi mungkin ke depannya kita juga selain memperhatikan berat badan juga mungkin komposisi tubuh yang ideal. Ya, seperti apa tuh? Jadi kalau komposisi tubuh yang ideal berarti protein, lemak, kandungan air di dalam tubuh itu juga sesuai. Jadi nggak hanya berdasarkan angka timbangan ya. Jadi lingkar perut, kemudian komposisi lemak, protein, dan cairan itu di dalam tubuh juga harus benar komposisinya. Kayaknya kalau komposisi kan agak cukup rumit ya. Nah, kalau Ya. yang lingkar perut itu mungkin yang paling sederhana. Berapa sih lingkar perut yang ideal untuk kita ngejaga nih supaya tekanan darahnya sehat? Untuk lingkar perut, untuk yang Asia mungkin yang laki-laki kurang dari 90 cm, untuk yang perempuan kurang dari 80 cm. Oke, jadi itu target lingkar perut yang ideal ya. Kalau itu semakin besar, itu beresiko meningkatkan tekanan darah. Ya. Kenapa sih kalau gemuk ini kok dia tekanan darahnya jadi semakin jelek? Karena kalau misalnya orang yang gemuk atau obesitas, maka dia akan meningkatkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Semakin gemuk, semakin banyak lemak visceral di perutnya, buncit gitu ya. Kemudian jantung juga akan semakin meningkat kerjanya atau bebannya. Oke, kalau dia membantu dengan menurunkan berat badan, itu membantu juga nggak sih menurunkan tekanan darah?
Tentu sangat-sangat membantu, dari berat badannya juga pasti akan membantu untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kalau misalnya nih orang udah ada tekanan darah tinggi, apakah dia harus minum obat tekanan darah seumur hidup atau tidak? Sepertinya sulit ya, sepertinya karena kita banyak nemuin kasus hipertensi dengan komplikasi, kemungkinan besar sih pasti akan tetap minum obat terus-menerus. Oke, tapi kalau misalnya nih dia awalnya minum obat darah tinggi, tapi dia ngelakuin 5 tips, tiba-tiba tekanan darahnya mulai turun. Memungkinkan nggak sih dia untuk bisa akhirnya nanti lepas obat atau harus dikontrol dulu? Harus dievaluasi dulu, jadi mungkin obatnya kita turunkan perlahan-lahan, dosisnya mungkin akan kita kurangi. Ya, jadi biasanya akan dievaluasi dan kalau memang memungkinkan akan diturunkan pelan-pelan ya. Diturunkan Karena pelan-pelan. banyak orang tuh yang khawatir juga kalau minum obat tensi takutnya malah mengganggu fungsi seksual, ereksi segala macam. Sebetulnya memang ada beberapa obat tekanan darah tinggi yang efek sampingnya tuh bisa menekan seksual, tapi tidak semuanya. Justru yang terjadi adalah kalau tekanan darah semakin tinggi, itu fungsi ereksi semakin jelek. Makanya tekanan darah ini merupakan hal yang sederhana tapi sangat penting untuk dikontrol. Kita meminum obat tekanan darah, maka itu juga akan menjaga kesehatan fungsi seksual kita.